Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis mengenai jaringan manet yang mana kami membandingkan antara dua protokol jaringan, yaitu protokol ODV dan juga protokol DSDV. ODV bekerja atau rutenya diperbaharui setiap akan melakukannya pengiriman data dari sumber kepada tujuan. Sedangkan DSDV, konsep dasarnya dia memperbarui rute per sekian waktu tertentu. Kemudian, simulator jaringan yang kami gunakan pada simulasi ini ada NS2 dengan bahasa yang digunakan yaitu TCL. Dan parameter pembanding untuk membandingkan kedua protokol yang sudah diujikan, yaitu pertama kami menggunakan end-to-end delay untuk menganalisis seberapa lama node mengirimkan data dari sumber ke tujuannya. Kemudian ada packet delivery ratio, yaitu membandingkan rasio data yang diterima oleh tujuan terhadap data yang dikirimkan di sumber. Kemudian yang ketiga, kami ada parameternya yaitu throughput, yaitu membandingkan jumlah bit yang diterima oleh tujuan dari node yang mengirimkannya. Baiklah, di sini saya akan menjalankan hasil simulasi manet menggunakan protokol ODV dengan dua skenario, yaitu 10 node dan juga 20 node. Yang mana pertama di sini kita telah membuat kode untuk ODV 10 node. Di sini telah membuat kodenya yaitu create simulator object untuk membuat simulator objeknya. Lalu di sini kita mendefine trace dan juga name files, yang mana trace file ini akan menyimpan hasil simulasi manet dan juga name file ini akan menjalankan hasil simulasinya. Lalu di sini kita telah mendefine topologinya dengan flat guardnya 500x500. Lalu di sini kita telah juga mendefine beberapa parameter untuk membuat simulasi 10 node ODV ini. Dan di sini kita membuat max packetnya itu 50 dengan number of mobile node-nya itu yaitu node-nya itu 10 dengan parameternya itu ODV untuk routing protokolnya. Lalu di sini kita XY dimensionnya itu menggunakan 100x100. Lalu di sini kita membuat create channel dan juga untuk mengkonfigurasi node parameter node yang telah kita buat tadi. Lalu di sini kita membuat create GOT General Operation Director untuk membuat simulasi ODV-nya. Dan di sini kita membuat create node-nya dan juga di sini kita menginisialisasi posisi dari node-node yang akan disimulasikan, dan di sini kita mendefine perpindahan dari node-nya. Dan di sini lalu kita juga menggunakan TCP connection dan juga FTP connection, yang mana nanti pada saat proses pengiriman dan juga pengirim dan penerima dimulai dari node 0 yang akan mengirim data ke node 4. Dan di sini untuk memfinish prosedur dari simulasi node. Di sini saya akan menjalankan hasil simulasi node 10 dengan protokol ODV, yang mana sini kita percepat saja stepsnya. Di sini node 0 akan mencari node lain untuk mengirim paket. Nah, dapat dilihat di sini node 0 mengirim paket ke node 4 dan terjadi komunikasi antar node. Selanjutnya kita akan menjalankan untuk file dari ODV 20 node. Selanjutnya saya akan melakukan yaitu simulasi DSDV dengan dua skenario, yaitu 10 node dan 20 node. Nah, yang pertama itu yaitu 10 node, dimana ini codingannya. Di sini kita melakukan set variabel yang diperlukan. Yang pertama itu ada DSDV, terus ada diatur juga 10 node-nya dengan nah selanjutnya di sini diatur dimana pergerakan itu bakalan random. Terus di sini juga diatur itu terdapat
10 knot, dari mana dari knot 0 dan knot 9. Nah, juga diatur bakalan knot 0 itu bakalan mengirim ke knot 9. Selanjutnya yaitu menjalankannya. Di sini mungkin dipercepat saja. Nah, dapat dilihat Nah, untuk skenario kedua itu menggunakan 20 knot, dimana ketika dijalankan dapat dilihat ada beberapa knot itu yang mengirimkan sinyal. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis dari percobaan yang dilakukan pada routing AODV dan juga DSDV dengan 3 parameter, yaitu untuk parameter pertama ada packet delivery ratio comparison yang mana AODV menunjukkan performa yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Nilai AODV menurun dari 99% pada Node 10 menjadi 64% pada Node 20, yang menandakan bahwa mekanisme routing reaktif tetap efisien meskipun jaringan semakin padat. Sebaliknya, DSDV mengalami penurunan drastis dari 74% menjadi 2%, yang menunjukkan bahwa protokol ini tidak mampu menangani peningkatan jumlah node dengan baik. Overhead routing proaktif yang tinggi pada DSDV membuat jaringan sulit mempertahankan jalur komunikasi sehingga banyak paket data yang gagal dikirim. Parameter kedua yaitu average throughput comparison, di mana AODV lebih unggul pada jaringan kecil dengan capaian sekitar 2000 kbps pada Node 10. Nilai ini menunjukkan pemanfaatan bandwidth yang optimal karena proses pencarian rute yang masih aman. Namun, ketika jaringan diperbesar menjadi 20 node, throughput AODV turun drastis menjadi 9 kbps. Akibatnya, meningkatnya beban komunikasi dan kompleks jalur. Sementara itu, DSDV memiliki throughput yang sangat rendah pada semua kondisi. Performa ini menunjukkan bahwa sebagian besar bandwidth DSDV habis digunakan untuk pertukaran tabel routing yang berlangsung terus-menerus, sehingga sedikit bandwidth yang tersisa untuk transmisi data yang aktual. Untuk parameter yang ketiga yaitu end-to-end delay comparison, yang mana DSDV menunjukkan waktu tunda yang lebih kecil pada jaringan kecil, yaitu 0,5 detik dibandingkan dengan AODV. Hal ini terjadi karena DSDV selalu memiliki rute yang siap untuk digunakan, sehingga proses pengiriman data bisa dilakukan tanpa perlu menunggu pencarian jalur seperti pada AODV. Pada jaringan dengan Node 20, kedua protokol mencatat delay sekitar 9. Nilai ini tidak dapat dianggap valid karena mencerminkan kondisi jaringan yang gagal berfungsi, bukan kecepatan transmisi yang sebenarnya. Hampir semua paket gagal dikirim, sehingga waktu tunda tidak dapat dihitung secara aktual. Nah, dari hasil percobaan tadi menunjukkan bahwa AODV merupakan pilihan yang lebih baik untuk jaringan ad hoc yang berskala besar dan juga dinamis karena mampu menjaga keandalan serta efisiensi pengiriman data meskipun throughput menurun seiring bertambahnya jumlah node. Di sisi lain, DSDV hanya cocok untuk jaringan kecil yang stabil dengan kecepatan akses rutenya lebih diutamakan daripada